الذي جعل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, tepatnya dikatakan dan rasukuru kemaraja kalau sisi raja dan Allah Ta'ala, karena begitu banyak limpahan rahmatnya masih mampu kita hadir di masjid kita ini di 10 terakhir di malam yang pertama. Kita sama-sama mengejar, semoga Allah memberikan kita kekuatan keistiqomahan sehingga mampu kita mendapatkan satu malam di mana bulannya lebih dari 80 tahun. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu tasihhu." Berpuasalah maka kalian akan sehat. Maka dari hadis ini yang akan kita paparkan adalah terkait puasa dan sehat. Dari sabda Rasulullah SAW tersebut memberitahukan kepada kita bahwa salah satu hikmah terbesar dari puasa adalah tercapainya kesehatan, baik secara lahiriah fisik maupun sehat ketenangan jiwa, sehat secara batin. Pada tahun ini, engkau tahu macam hitung ngesel di seminggu macam itu. Engkau tahu macam mana ngesona, engkau tahu lima ngesel, engkau tahu macam apa. Tergantung dari pekerjaan kita. Negeri dalamnya itu aswaja mengetap, tidak mungkin macam tutup satu kali 24 jam. Mereka pasti ada waktu kita beristirahat untuk memulihkan tubuh, memulihkan energi. Maka begitu pula organ pencernaan kita, begitu pula tubuh kita membutuhkan waktu untuk beristirahat. Oleh laki-laki, bukankah tubuh kita itu beristirahat saat kita tertidur? Maka sesungguhnya tidak. Karena organ pencernaan kita, usus, hati, terutamanya lambung, membutuhkan waktu minimal 4 sampai minimal 8 jam untuk mencerna satu makanan, tergantung komposisi dan tekstur makanan tersebut. Sehingga puasa memerintahkan untuk memberikan waktu kepada alat pencernaan kita untuk beristirahat. Sarekomani dia bisa beregenerasi, dia bisa memperbaiki sel-selnya secara sendiri. Ada kesempatan untuk sel-sel yang rusak diganti menjadi yang baru. Pada tahun ini rekomendasi banyak harus selesai. Maka puasa memberikan kesempatan untuk beristirahat, sel-sel bisa beregenerasi. Kalau ini tercapai, regenerasi sel pencernaan kita tercapai dengan cepat, tercapai dengan optimal, dengan baik, maka akan tercapai hikmah puasa yang kedua, yaitu tubuh mampu mendetoksifikasi dirinya. Tubuh mampu mengeluarkan racun secara alami, sehingga ketika mampu untuk mendetoksifikasi secara sendiri nasabah makan kue di pangan mereka, dia di pewarna, dia ini pengawetnya, dia di penambah rasa mineral kufana, terutama kurang menibawa, lewat menibawa maka ketika HPK ini kurang terak banyak makan, sehingga makanan itu dipaham tidak semuanya menjadi energi, tapi ada yang terbuang menjadi kotoran, dan ada juga yang menumpuk. Kalau ini menumpuk terus, maka bisa menjadi racun. Dan puasa adalah untuk mendetoksifikasi, mengeluarkan racun ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau detoksifikasi ini tercapai, maka tubuh kita, alat pencernaan kita berada dalam situasi normal yang sesungguhnya. Itulah kenapa disarankan kalau melok 5 persaudara
gula, kolesterol, asam urat, disarankan untuk berpuasa 10 sampai 12 jam. Kenapa? Karena disitulah kita bisa lihat ini situasi normal dari tubuh kita. Dari berbagi kurang mandri, napa mempersaudara kita mendre normal, sebenarnya itu kimandri. Jika dari ukuran yang berpuasa 10-12 jam di peresa dapat andre, berarti dia perlu memperesa, perlu disebut dokter perlu memperesa di klinik, karena memang tidak normal. Begitu besar hikmahnya puasa untuk mendeteksi hal ini. Masyarakat muslimin rahimahullah. Bahkan fungsi dari sehatnya puasa, maka gue terutama anak sisena anak muda maupun pria, nelo ini makanya irita secara fisik, secara bagus ideal secara fisik, sehingga mereka pernah diet. Nah ini perlu kami ingatkan, diet yang tanpa pemantauan dari ahli gizi, diet yang ketat itu bisa memperberat kerja ginjal. Ada satu metode diet yang ditemukan di dunia barat yang bagus, namanya intermittent fasting, berpuasa. Jadi lalu sesuai bagi telur sepertiga dari waktu 8 jam itu boleh makan apa saja. 16 jam saya tidak boleh makan apa-apa. Jadi meminum bawang. Nah ini jangan lama-lama sesuatu. Imsak setengah 5, berbuka setengah 7 kurang sedikit, 13 sampai 14 jam puasa. Ini jangan sesuatu. Karena memang ibadah ini adalah metode kesehatan yang paling lama, bukan metode baru ini. Metode lama. Allah ingatkan kepada kita dalam surah Al-Baqarah 183, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang sebelummu diwajibkan. Jadi bukan ibadah 1400 tahun ini, ibadah dalam 1000 tahun, ibadah puluhan ribu tahun sudah diwajibkan. Seakan-akan Allah memberitahu bahwa kalau kamu mau jaga kesehatan maka berpuasa. Masyarakat muslimin rahimahullah. Berbicara terkait puasa, pasti kita menyinggung terkait orang yang sakit. Bagaimana puasanya orang yang sakit? Apakah sakit membatalkan puasa? Maka ini bisa dijawab kalau kita memperhatikan dengan baik. Pelajaran waktu SD, waktu SMP, waktu pesantren kilat, dan hal-hal yang saya yakin dibahas oleh penceramah-penceramah di awal Ramadan. Apa-apa saja yang membatalkan puasa? Apa syaratnya puasa? Siapa yang wajib berpuasa? Apa yang membatalkan puasa? Nah, secara sederhana, yang membatalkan puasa adalah hal-hal yang masuk ke dalam tubuh kita dari pintu-pintu yang ada, baik pintu atas maupun pintu bawah, pintu depan maupun pintu belakang, dan terutama batal. Maka apakah sakit membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Sakit tidak membatalkan puasa. Tapi orang yang sakit boleh dia tidak berpuasa. Apa dasarnya? Tadi lanjutan ayatnya 184. Ayyaman ma'dudah. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'ala alladziina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairun lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka ada orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan beberapa konsekuensi. Orang sakit dan yang dalam perjalanan. Yang kita bahas hanya orang sakit sesuai dengan tema kita. Maka orang sakit bisa dibagi menjadi 3 kategori dalam ayat ini. Yang pertama, orang yang sakit berat yang sudah tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya. Tolong melanggar di fatwa, dia boleh mentahan, dia kira-kira boleh menerlada itu ciri-ciri badan, tapi dia boleh mentahan. Atau orang yang lepas berkepanjangan, melepuh sama dengan penderita kanker, mohon maaf. Penderita kanker yang apakah dia baru berobat, sementara berobat, sudah operasi, kemoterapi, radioterapi, tapi lemas terus, tidak mungkin dia berpuasa, tidak mungkin juga dia mengganti puasanya di hari lain. Maka dia boleh membayar fidyah saja. Membayar fidyah, 1 orang miskin 1 hari diberi makan. Dari ketua pula sunnah Ramadan 30 hari, 30 orang miskin. Dari ketua pula asal sunnah 29 orang miskin. Orang yang sakit berat tidak bisa diharapkan semuanya. Baik. Kategori sakit yang kedua, sakit yang lumayan berat, sakit yang tangguh. Dengan tujuh, misal ada orang yang baru kena atau kena sakit lambung yang tangguh, mafati ulatina, sakit perutnya mendidih, pedis, meresek, mendidih kecil corona mempunyai, tidak lupa seakan-akan terasa asam, mendidih sakit kepala yang tidak tertahankan, pusing orang yang tidak tertahankan,
demam tinggi, mencret, mohon maaf, diare, masih buntu, sehingga khawatir dia akan dehidrasi anakmu, maka boleh dia tidak berpuasa. Nanti dia ganti di hari lain, di luar bulan Ramadan. Termasuk sakit-sakit yang butuh infus. Jadi infus itu membatalkan puasa. Inilah perlu kita, tidak mesti kita hafal, tapi kita paham. Asal ada yang masuk melalui pintu maka batal. Nah infus ini tidak masuk pintu, tapi dibuatkan pintu. Karena pada akhirnya makanan dan minuman yang kita cerna diserap, lalu dihadiahkan ke seluruh pembuluh darah. Nah ini dibuka, langsung dimasukkan ke pembuluh darah. Makanya obat, infus vitamin, infus pemutih segala macam, asal dia masuk ke dalam pembuluh darah maka dia membatalkan puasa. Bagaimana dengan obat-obat yang tidak sampai pembuluh darah? Ada obat yang dia cuma sampai di kulit, ada yang disuntikan cuma masuk di otot. Maka menurut pendapat ulama yang kami yakini, yang kami ikuti, maka hukumnya makruh. Sebaiknya dilaksanakan secara berbuka. Masyarakat muslimin rahimahumullah. Kategori sakit yang ketiga, sakit yang ringan. Napi mula semang, napi mula ore, napi mencedet gerokna, dan kopi itu terlalu ladere. Ada yang sakit mah, tapi memang sudah sering kambuh. Jadi instan salah kan, terlambat ramadhan, maka dia berbuat, tapi dia masih mampu tahan. Maka sebaiknya dia berpuasa. Patut banyak puasa. Kecapean sedikit teruskan saja puasa. Karena di ayat tadi materi Allah Ta'ala, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sungguh berpuasa itu jauh lebih baik seandainya kamu tahu. Jadi kita tidak usah cengeng. Jangan terlalu manja. Kalau sedikit mau batalkan puasa ya rohnya. Satu kemudian di bulan Ramadan lebih baik daripada 2 bulan berturut-turut. Ada 1 hari di bulan Ramadan lebih baik daripada 80 tahun. Kalau itu tanpa uzur, bisa puasa. Jadi nanti tahu. Masyarakat muslimin rahimahumullah, betapa mulianya puasa di bulan Ramadan. Namun jangan kita pakai logika terbalik. Maka dia sihat muka, kalau muka dia tuh menompori dalam saja mau puasa. Tidak. Karena puasa bukan tujuannya untuk sehat. Memang betul puasa itu hikmahnya untuk sehat, tapi puasa bukan tujuannya untuk sehat. Tujuannya puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Amu mangga jangan kita, amu mangga watak, amu mangga tatana jabatan tak, melo kian kanda yuta, mandeta mamperintahan kanda yuta, mamperintahan melo kamande. Tapi maka dia pengalatala, kamu tidak boleh makan, maka kita tidak makan. Puasa untuk menunjukkan posisi kita di hadapan Allah, betapa lemahnya kita sebagai hamba, menunjukkan posisi kita, kepatuhan kita, menunjukkan ketundukan kita, menunjukkan ketakwaan kita, menunjukkan betapa rendahnya kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa terhadap aturannya. Tujuannya adalah untuk bertakwa. La'allakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.